Bab 1475. Kalian percaya saja dengan aku. Sekarang dia juga menyadari, Orlando Kin ini seharusnya adalah pelaku utama yang akan mendorong dia ke tepi jurang. Ingin memanas-manasi dirinya, menggunakan klan Barbarian untuk menekannya, dirinya juga tidak takut dengan jenius dari klan Barbarian ini. Begini tidak menarik, jika ingin bertaruh siapa menang siapa kalah, harus lebih besar. Jika aku kalah dari klan Barbarian, maka aku tidak akan mengambil 1 sen pun. Jika aku menang, kamu berikan 1 juta poin kontribusi. Bagaimana kamu berani bertaruh? Eric Kin langsung membalikkan keadaan. Perkataan dia ini membuat para penatua tertinggi terkejut. Orlando Kin memanas-manasi Eric Kin, tapi dia sama sekali tidak takut, malah meningkatkan permintaannya. Jangan sembarang berbicara, semuanya Eric Kin masih muda, masih gegabah, perkataan ini anggap saja bercanda. Warren Kin segera memberikan penjelasan. Aku tidak sembarangan berbicara, ini adalah keputusan aku. Eric Kin menatap Orlando Kin. Warren Kin pun mengerutkan kening, dia tidak menyangka Eric Kin begitu keras kepala. Sekarang perkataan sudah dikatakan, dirinya juga tidak bisa banyak berkata lagi. Sedangkan Orlando Kin menyipitkan matanya. 1 juta poin kontribusi, ini adalah setengah harta kekayaannya. Ekspresinya pun menjadi jelek, awalnya ingin mematikan langkah Eric Kin, sekarang malah Eric Kin yang mematikan langkahnya. Bocah ini, sungguh kejam. Tetapi pertandingan klan Barbarian kali ini, dia juga mendapatkan banyak informasi, dalam hati juga ada perhitungan. Baiklah, hanya 1 juta poin kontribusi, aku akan menyetujuinya. Orlando Kin berdiri menatap ke Eric Kin dan berkata, aku sangat menantikan penampilan kamu yang bersinar di saat itu, menjadi kebanggaan keluarga Kin. Jika demikian 1 juta poin kontribusi aku baru ada hasilnya. Selesai berkata, Orlando Kin pun berdiri dan pergi. Ada 7 penatua tertinggi sebagai saksi, mereka tidak perlu membuat surat perjanjian, juga tidak ada orang yang berani mengingkari janji. Iya, kenapa harus begini? Warren Kin menggeleng kepala, mengayunkan lengan bajunya ikut lenyap dari sana. Bocah Kin, kalah menang tidak begitu penting. Jika ada waktu luang datanglah ke ruang pemurnian obat mencari aku. Sebenarnya pemurnian obat juga bisa ada prestasi yang gemilang. Senior tua yang brewok, menatap Eric Kin dengan penuh makna, lalu tersenyum. Beberapa jiwa orang ini pun satu persatu hilang. Percakapan di aula penatua tertinggi ini, tidak ada orang yang membocorkannya. Malah satu berita yang menggemparkan dunia tersebar luas di keluarga Kin bahkan sampai seluruh kota kekaisaran Kin. Eric Kin si jenius baru yang muncul dari keluarga Kin, akan mewakili generasi muda untuk bertanding di pertandingan antar keluarga Kin dengan klan Barbarian kali ini. Wow! Ginting Kin mendengarkan ini, langsung menghancurkan batu roh yang ada di tangannya. Eric Kin, kultivasi lebih rendah dari aku, juga ada masalah, kenapa dia yang memimpin kelompok? Kata Ginting Kin yang mengamuk, mata pun memerah. Jika kali ini kakak pertama pulang, pasti Edward Kin yang menjadi ketua kelompok, tetapi kakak pertama tidak ada, seharusnya dia yang mengemban tugas ini. Bukannya sebelumnya Eric Kin menolak ikut bertanding, dan kenapa sekarang malah dia menjadi ketua kelompok? Demi apa? Dia tidak pantas. Sedangkan di dinasti Kin, lebih banyak merasa penuh penantian. Wow. Aku masih khawatir apakah keluarga Kin demi melindungi Eric Kin lalu melarang dia untuk mengikuti pertandingan kali ini. Ternyata kali ini orang ini yang memimpin pasukan, pasti akan ikut bertanding. Juga tidak tahu dia akan berjumpa dengan siapa. Jenius dari klan Barbarian War, atau ketua muda klan Barbarian Fairy. Seharusnya melihat kultivasi orang ini terlebih dahulu. Dari berita sebelumnya,
hanya mengetahui orang ini memiliki bakat yang luar biasa dan mendapatkan pengakuan tertinggi dari leluhur, tetapi tingkat kultivasi berapa tinggi juga harus melihat kehebatannya. Keluarga Qin juga tidak tahu sedang merencanakan apa. Jika orang ini menang mungkin masih baik-baik saja, jika kalah, mungkin jalan dia akan sangat sudah, kemana-mana akan disindir orang. Juga ada orang yang sensitif, segera mengetahui keanehan dari berita keluarga Qin ini. 4 garis kekeluargaan keluarga Qin, dari permukaan terlihat akur, tetapi di belakang terus saling bersaing. Bahkan seperti garis ketiga dan keempat kekeluargaan ini kelihatan damai, siapa tahu mereka sedang merencanakan apa. Adik keempat, kenapa kamu menyetujui hal demikian? Eric Qin kembali ke kediaman, Dennis Qin yang mendapatkan berita pun mulai panik, terus berjalan di halaman. Charlene Qin dan Nana Qin juga sampai di halaman rumah Eric Qin. Kakak pertama, Filbert Qin ini keterlaluan, aku tidak bisa terima. Eric Qin juga tidak berdaya, lalu menceritakan asal mula masalah ini. Filbert Qin dan anaknya ini benar-benar bajingan, keputusan kakak keempat benar. Nana Qin setelah mendengar cerita pun mulai emosi, dan mendukungnya. Adik kelima, jangan bercanda. Tapi Dennis Qin malah pusing 7 keliling, duduk di depan hadapan Eric Qin berkata, adik keempat, mungkin kamu masih belum mengetahui, bahwa pertandingan keluarga Qin dan klan barbarian ini, tidak gampang untuk memenangkannya. Kakak pertama, yang kamu maksud, anggota keluarga Qin lainnya akan sengaja kalah. Kata Charlene Qin sambil mengerutkan kening. Itu sih tidak mungkin, memang banyak perselisihan internal keluarga Qin, tetapi menghadapi masalah eksternal kita masih termasuk kompak, dan di tempat umum dan banyak pendekar kuat yang datang menonton. Jika berbuat curang atau sengaja kalah, maka masa depan anggota keluarga ini akan habis. Dan yang dipilih adalah para jenius dari berbagai garis kekeluargaan, mereka juga tidak mungkin menggunakan masa depan mereka sebagai bahan candaan. Dennis Qin menggelengkan kepala berkata, yang aku khawatirkan adalah kemampuan klan barbarian. Selama 500 tahun ini, bukannya keluarga Qin selalu menang? Kata Nana Qin yang masih kurang mengerti. Pertandingan jenius antar keluarga Qin dan klan barbarian, bukannya kita tidak pernah kalah, juga pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi kegagalan ini terjadi 600 tahun yang lalu. Oleh karena itu, di dalam pemikiran Nana Qin, menghadapi klan barbarian seharusnya adalah hal yang gampang. Kamu masih kecil, tidak mengetahui masalah ratusan tahun yang lalu. Dennis Qin menghela napas berkata, kita keluarga Qin memang selalu menang, tetapi kemenangan ini semakin lama semakin susah. Contohnya seperti 300 tahun yang lalu, kita masih bisa menang telak, tetapi 200 tahun yang lalu, kita menang dengan tipis. Apalagi 100 tahun yang lalu, kita hampir seri, mengandalkan kegigihan dari keluarga Qin, telat 1 detik baru pingsan dari lawannya, kita baru bisa memenangkan pertandingan ini. Apa yang dikatakan kakak pertama benar, pertandingan kali ini, perkumpulan jenius terhebat klan barbarian beberapa tahun ini. Charlene Qin melanjutkan pembicaraan. Dia sudah mengikuti Raja Perang berkelana, lebih mengenal klan barbarian daripada anggota keluarga Qin sendiri. Tidak hanya ketua klan barbarian Fairy yang terkuat, jenius dari klan barbarian War dan klan barbarian Eagle juga tidak boleh diremehkan. Dan mereka bertiga kultivasi sudah mencapai fase transendensi, adik keempat hanya di fase distraksi. Jika melihat keluarga Qin beberapa tahun ini, bahkan garis kedua kekeluargaan pun menganggap mereka mulai berkembang, tapi kenyataannya, ayah pernah berkata, garis kedua kekeluargaan tidak menjadi kuat, dan keluarga Qin mulai merosot, terutama kita garis pertama kekeluargaan mulai merosot, membuat garis kedua kekeluargaan kelihatannya menjadi kuat. Dennis Qin yang berada di perkumpulan para tetua, juga lebih mengetahui segalanya,
dia pun menceritakan kondisi berbagai anggota yang mengikuti pertandingan kali ini. Suasana pun menjadi hening. Bahkan Nana Qin yang paling ceria pun terdiam. Klan Barbarian datang dengan kekuatan penuh, sedangkan keluarga Qin dalam masa kemerosotan. Pertandingan ini akan sangat susah. Oleh karena itu, aku akan mencari kesempatan pergi ke perkumpulan para tetua. Menarik perintah ini, semua tanggung jawab aku akan menanggungnya, kata Dennis Qin dengan serius. Kakak pertama kamu adalah tetua, akan menerima hukuman yang lebih berat. Nanti aku akan membawa adik keempat pergi, paling-paling aku saja yang menerima hukuman ini, kata Charlene Qin dengan tersenyum. Eric Qin diam, dia juga merasakan rasa kasih sayang dari kakak pertama dan kakak ketiga. Kakak pertama, kakak ketiga, kalian percaya tidak dengan aku? Eric Qin mendadak mengangkat kepala memandang mereka berdua. Tentu saja percaya dengan kamu, tapi jika aku tidak ada peluang, aku juga tidak akan sembarangan menyetujuinya. Oleh karena itu pertandingan kali ini, percayalah dengan aku, kata Eric Qin dengan mata berbinar. Bersambung.